Anak monyet di atas pohon, anak kecil di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yohanes 10 ayat 7-15, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Shalom, adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini? Kakak dan seluruh kakak-kakak guru Agenka mendoakan kalian dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat dan diberkati. Adik-adik, di masa-masa virus pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk rajin mandi, jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, juga menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan yang terutama pakailah masker. Adik-adik, untuk melindungi kita dari berbagai virus yang ada saat ini. Adik-adik, di antara semuanya kakak mendorong adik-adik dan juga selalu mengingatkan adik-adik untuk setialah membaca firman Tuhan dan
dan juga memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan jangan lupa untuk setia berdoa sebab kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Adik-adik, ini adalah akhir dari bulan November. Kakak mengingatkan adik-adik untuk bulan ke depan adalah bulan Natal. Kita berdoa bersama-sama sehingga bulan Natal nanti, yaitu di bulan Desember, kita semuanya akan diberkati dengan kisah-kisah kelahiran Yesus ataupun Natal yang akan diikuti. Demikianlah yang kakak harapkan dan adik-adik harapkan, di mana semuanya akan diberkati. Adik-adik, persatuan dan kesatuan adalah merupakan bagian yang sangat kuat dan dahsyat ketika 2 atau 3 orang atau lebih lagi bersama-sama merencanakan sesuatu pekerjaan ataupun belajar bersama-sama. Semuanya akan berhasil ketika ada persatuan dan kesatuan. Adik-adik, pernahkah kalian melihat sepotong kayu ketika dinyalakan hanya satu, maka apinya hanya satu. Tetapi ketika digabungkan dengan kayu yang lainnya, kayu yang kedua, kayu yang ketiga, kayu yang keempat, dan seterusnya, maka nyala api itu akan semakin besar dan semakin dahsyat. Adik-adik, namun jika rencana yang dilakukan oleh orang-orang di dalam persatuan dan kesatuan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka rancangan maupun rencana itu akan gagal. Mengapa? Karena ketika tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, maka semuanya sia-sia. Adik-adik, ini dibuktikan oleh firman Tuhan ketika Nuh beserta keluarganya keluar dari bahtera setelah air bah yang begitu dahsyat melanda dunia ini. Kemudian mereka keluar, pada saat itu hanya ada satu bahasa dan ada kesatuan yang luar biasa di dalam keluarga mereka. Adik-adik, kemudian anak daripada Nuh yaitu Ham memiliki seorang anak yang bernama Kus, dan Kus ini memiliki juga seorang anak yang bernama Nimrod. Nimrod adalah seorang yang berkuasa di bumi pada saat itu. Ia juga dikatakan sebagai ia juga adalah seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ia mendirikan beberapa kota, di antaranya adalah Babel, Erek, dan Akad, dan semuanya di tanah Sinear. Adik-adik, belakangan ibu kota provinsi Babilonia dan tempat tinggal para raja Babilonia, termasuk Raja Nebukadnezar yang membawa banyak tawanan Israel atau Yahudi ke tempat tersebut. Kitab Kejadian melukiskan bahwa Nuh dan keluarganya pada awalnya memiliki bahasa satu, dan keluarganya hanya berbahasa satu. Penduduk pada zaman itu memiliki kekuatan fisik dan perawakan yang sangat luar biasa kuat dan juga menarik. Udara dan juga keadaan bumi pada saat itu sudah dipulihkan sehingga menghasilkan banyak manfaat bagi manusia. Mereka berkata satu kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Mereka mengambil keputusan untuk mendirikan satu kota dan membangun satu menara yang sangat tinggi yang akan menyentuh busur langit di atas mereka. Menara Babel adalah menara tertinggi di bumi yang pernah dibangun di zaman Babilonia. Menara inilah yang dikenal sebagai simbol keangkuhan atau kesombongan manusia. Mengapa adik-adik dikatakan sebagai simbol kesombongan manusia pada saat itu? Yang pertama, menara itu dirancang
dan dibangun untuk menentang Allah sendiri, pencipta langit dan bumi. Mereka hendak menyaingi Allah yang maha tinggi, atau mereka dengan angkuhnya ingin menunjukkan kekuatan fisik dan kemampuan mereka untuk melawan Allah melalui menara yang mereka bangun. Adik-adik, sungguh sangat luar biasa kesombongan dari hati orang-orang ini. Dan yang kedua, mereka ingin mencari nama, mereka ingin terkenal, mereka ingin diakui oleh bangsa-bangsa yang lain pada saat itu. Dan yang ketiga, mereka tidak akan terpisahkan dan mereka berusaha menjaga kesatuan dan persatuan mereka sehingga mereka tidak akan terserah ke seluruh bumi. Dengan adanya menara, mereka memperlihatkan kepada bangsa lain bahwa mereka adalah bangsa yang unggul, mereka adalah orang-orang yang perkasa, mereka adalah orang-orang pandai di antara peradaban manusia pada saat itu. Adik-adik, apakah mereka berhasil? Apakah mereka orang-orang yang hebat? Apakah semua rencana dan rancangan yang telah disusun, yang dikerjakan dengan begitu luar biasa kerasnya akan membuahkan hasil? Adik-adik, mari kita ikuti kebenaran firman Tuhan ini. Ribuan tahun berlalu sejak Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Air bah itu pun sudah lama berlalu. Nuh meninggal bertahun-tahun kemudian dan kembali pada Tuhan. Dari anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet telah lahir berbagai suku bangsa yang sekarang memenuhi bumi. Ada suku yang hidup berpindah-pindah dan dikepalai kepala suku yang beranggotakan banyak keluarga. Ada juga yang mendirikan kota yang dipimpin ketua atau raja. Sekarang beberapa orang yang menuju timur, di mana terbentang tanah yang indah, tiba di sebuah tanah bernama Sinear, dan mereka membangun kota dengan menara tinggi yang hampir menyentuh langit. Mereka membangunnya tidak hanya dengan batu dan semen. Nyatanya, mereka berhasil menemukan cara untuk mencampur air dengan sejenis tanah yang ada di daerah itu untuk membuat batu bata. Dan setelah dikeringkan dengan dibakar atau dijemur, bata itu akan cukup kuat untuk dipakai dalam pembangunan berbagai rumah dan juga gedung. Orang-orang di kota itu bangga dengan penemuan mereka, apalagi raja mereka, yang merasa begitu berkuasa dan tidak terkalahkan. Sangat mungkin untuk menyemen dan menyatukan batu, tidak dengan tanah liat seperti biasanya, tapi dengan aspal, cairan kimia yang muncul di permukaan dataran rendah dari kubangan. Aspal memiliki sifat yang bisa terbakar lebih lama daripada kayu. Kenapa kau berjalan cepat sekali? Apa kau tidak lihat jalannya tidak rata? Aku bisa dicambuk kalau tidak buru-buru. Aku harus ke tempat lain. Raja ingin menara selesai dalam 4 bulan.
Kita butuh setidaknya 100 bata lagi secepatnya. 250 setiap minggunya, 1000 setiap bulannya. Aku tidak bisa membuat bata sebanyak itu. Tidak bisa. Di tempat pembangunan, 5.000 budak bekerja dari fajar hingga petang. Dan mereka membutuhkan bata lebih banyak lagi, setidaknya 2 kali lipat. Aku tidak akan pernah bisa membuat 300 bata setiap bulannya. Tidak bisa. Apa yang bisa kulakukan untuk menyenangkanmu, arsitekku? Aku harus mencari pekerja lagi untuk membuat semua bata itu. Apa kau tidak tahu kalau menara itu harus menyentuh langit sebelum musim dingin tiba? Itu yang diinginkan raja. Dan kau harus memasok bata yang kami butuhkan. Kalau kau tidak segera berjanji padaku, sebelum malam kau harus dihukum cambuk. Mengerti? Wahai arsitekku, kenapa kau bicara soal cambuk? Hukuman cambuk sangat sakit. Kenapa kau menghukumku? Bagaimana sekarang? Kau mau mengerjakannya? Keinginanmu adalah perintah bagiku, Tuan. Ayo cepat, kerja lebih cepat lagi. Baik, Tuan. Tuanku, batu merah ini susah untuk dipahat. Jangan mengeluh orang tua. Diamlah dan bekerja saja. Pahatan itu harus jadi secepatnya untuk raja kita. Nak, di mana kakekmu? Itu dia. Lihat, Ibu. Itu. Ayo sana panggil dia harus makan sekarang. Ayo. Nanti, Bu. Sekarang kakek sedang berdoa. Kau benar. Asyur. Tuhanku, kau tahu namaku? Tentu saja aku tahu. Setiap kau berdoa, aku mendengarkanmu. Tapi kenapa sekarang kau izinkan aku mendengar suaramu? Ini pertama kalinya. Asyur yang setia, pergilah ke kota di balik gurun dan nyatakan kebesaran Tuhan pada mereka. Orang-orang di kota itu tidak mau mengakui aku. Pergilah temui raja mereka dan bicaralah atas namaku. Pergilah Asyur, sebelum aku menghukum mereka. Pergilah dalam namaku. Tapi bagaimana aku bisa pergi ke kota itu, Tuhan? Apa engkau lupa kalau aku ini buta? Aku tidak lupa, Asyur. Berangkatlah besok saat fajar. Pergilah ke kota dan lakukan yang kuperintahkan. Baiklah, Tuhanku. Engkau yang akan memimpin jalanku. Aku akan membantumu, kakek. Itu kotanya. Aku bisa melihatnya. Terpujilah nama Tuhan. Rajaku, Cepat bicara. yang mulia, ini desainnya. Menara itu sudah tinggi, tapi aku akan membuatnya lebih tinggi lagi sampai ke langit. Tidak ada seorang raja pun yang bisa mengaku lebih berkuasa dari aku kalau menara itu sudah jadi. Semua orang tahu tentang menara itu. Raja-raja dari kota-kota di sekitar kita telah mengirimkan mata-matanya untuk melihat menara itu. Kau dengar, Ophir? Kalau kau kuangkat jadi arsitek tinggi, itulah yang aku inginkan. Tidak ada yang lebih hebat dari aku. Kapan dewa kita selesai dibuat? Tidak ada kota yang punya dewa sendiri.
Aku memesannya untuk dipahat di batu merah. Hasilnya pasti mengagumkan. Dan kami akan menariknya ke puncak menara. Apa kau bilang batu merah? Iya, Yang Mulia. Aku pikir pasti bagus sekali kalau dipahat di batu merah. Pilihan yang bagus, arsitek. Idemu memang luar biasa. Ayo cepat tarik. Tarik. Lagi. Lihat awan itu. Kita harus mendekatinya. Itu tidak mungkin. Kau juga melihat menara itu. Bagaimana mungkin aku tidak lihat? Menara itu buruk sekali. Dengan begitu, Raja bisa memata-matai kita. Dia bisa melihat langsung apa yang terjadi di kota. Dan tentu saja, dia akan mengirimkan prajuritnya. Ini susumu. Kau berhutang 1 dinar. Aku akan bayar besok. Tenang saja, aku percaya. Kata orang ini akan jadi menara tertinggi di dunia. Dan orang-orang dari seluruh dunia akan datang melihatnya. Oh ya? Apa benar begitu? Aku tidak tahu kalau selain kita ada orang lain di dunia ini. Yang aku tahu menara ini benar-benar jelek. Shh, Raja tidak mau ada yang bicara jelek tentang menaranya. Permisi, Tuan. Siapa itu di luar? Siapa kau? Mau apa datang kemari? Siapa aku tidak penting. Namaku Asyur. Apa maumu? Kenapa kau membangun menara yang sangat tinggi? Karena itu perintah Raja. Lalu apa maumu? Apa hubunganmu dengan semua ini? Katakan, orang tua. Bukankah kau penasehat pribadi Raja? Betul sekali. Aku yang menyarankan untuk menambah kebesaran dan keagungannya sebagai Raja. Berarti kau menyuruhnya mengabaikan Tuhan yang Maha Kuasa dan membuat dewa dari batu. Tentu. Kalau Raja ingin menunjukkan kebesaran dan keagungannya, maka dia harus memiliki dewa sendiri. Karena itu kau membuat dewa dari batu agar Raja bisa meminta apapun darinya? Iya, benar. Tapi kenapa kau bertanya terus? Apa maumu? Kenapa kau bertanya terus macam-macam padaku? Siapa kau? Aku bertanya siapa kau? Apa alasanmu datang kemari menemuiku? Jawab, apa maumu? Apa yang kau cari? Aku ingin mengatakan kalau pembangunan menara itu tidak akan pernah selesai. Karena itu kehendak Tuhan. Kau sudah gila. Aku akan mencambukmu. Penjaga! Penjaga! Cepat kemari! Penjaga! Penjaga! Cepat! Cepat! Ada apa, Tuan? Bawa pergi orang buta ini dari tendaku dan hajar dia. Tapi Tuan, tidak ada siapa-siapa di sini. Tadi di sini ada orang tua, seorang anak dan seekor anjing. Kenapa mereka menghilang? Ophir, aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk membangun menara besar ini. Dan sekarang kau melihat-lihatnya tanpa seizinku. Dan juga tanpa membayarnya sepeser pun. Kau harus dicambuk. Aku tidak mau membagi menaraku yang indah ini denganmu. Dengan orang berantakan seperti kau. Yang melihat-lihat menaraku tanpa membayar dan tanpa izin dariku. Tuan, jangan bilang begitu. Kami selalu patuh kepada Tuan. Kami rajin dan memenuhi perintah tepat pada waktunya. Itu benar, tapi aku butuh 1000 budak lagi dan kau harus mendapatkannya. Tuanku, kalau kita belum menyelesaikannya sampai musim dingin, kita harus menunggu sampai tahun depan untuk menyelesaikan pembangunannya. Oleh karena itu, lebih baik kita mencari orang lagi supaya kita bisa selesai tepat waktu. Kau dengar itu, tugasmu sekarang adalah mencari budak lagi. Tidak ada yang pernah mengeluhkan kemurahan hatiku, dan kali ini aku akan sangat bermurah hati. Kalian mau apa datang kemari? Turunkan senjata kalian kalau masih ingin hidup. Kami memang akan mati, tapi kalian tidak akan pernah kembali ke rumah. Kenapa kalian harus melawan? Kami datang dalam damai. Kami tidak suka kekerasan. Kami hanya mau membantu supaya kalian bisa melayani raja. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kalian membawa senjata.
Kalian ingin kami mati tanpa melawan begitu? Kami datang untuk bicara. Kami mendengar. Cepat katakan, sebenarnya kalian mau apa? Mau apa datang kemari? Kalian harus bekerja di kota untuk menyelesaikan pembangunan Menara Raja. Kalau kalian mau, Raja akan senang sekali dan membayar kalian dengan pantas. Kalau kami tidak mau meninggalkan istri dan tenda kami, kalian tidak bisa membayangkannya. Ayo. Henti. Dia. Jangan dia. Diam kau. Mereka harus ikut kami. Kalau tidak, kami bunuh semuanya. Kalian mengerti? Kami akan bunuh semuanya. Kenapa kalian membawa orang-orang kami? Kemana kalian membawa mereka? Mereka akan membangun menara besar untuk raja kami. Anakku. Di sini, semua orang akan melihatmu. Sebelumnya aku ingin berdoa dulu pada Tuhan. Oh, Tuhanku. Siapa itu? Dia orang yang datang dari gurun. Bukankah dia buta? Dia mau apa? Sekarang dia ingin bicara. Setialah pada Tuhan Sang Pencipta. Kalian yang tadinya tidak ada telah diberi hidup olehnya. Tidak ada yang lebih berkuasa darinya. Tidak ada yang lebih besar darinya. Dia menghargai orang-orang baik dan menghukum orang-orang jahat. Tunggu dulu. Kau bicara tentang siapa? Tentang Tuhan yang tidak kelihatan, yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Kami sudah punya dewa sendiri. Dewa kami adalah dia yang ada di atas menara. Raja kami memerintahkan Ofir si arsitek untuk memahat dewa dari batu merah. Dan sekarang yang kau lihat di puncak menara itu, dia adalah dewa kota kami. Barang siapa berkata melihat Tuhan, dia pembohong. Karena Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dan tidak ada yang bisa membuat Tuhan sesukanya. Tidak ada. Raja pun tidak bisa. Tidak. Raja pun tidak bisa. Secara apa rupanya orang gila itu? Ya, saja. Mereka takut pada raja. Benar sekali, Kek. Ayo pergi. Yang mulia, aku mohon dengarkan aku. Kau mau apa orang tua? Aku datang karena Tuhan mengutusku yang mulia. Benarkah? Beraninya kau bilang begitu orang tua? Katanya yang mulia harus menyatakan kebesarannya. Apa? Saat dia bicara padamu, kau sedang ada di mana? Aku sedang berdoa dengan khusus di gurun Raja yang mulia. Saat Tuhan bicara tentangmu dan menyuruhmu menyatakan kebesarannya di hadapan rakyatmu. Dan jangan dilanjutkan pembangunan menara itu yang mulia. Dia menyuruhmu begitu? Benar yang mulia. Dia menyuruhku datang dan mengatakan semua ini. Ayo cepat, jangan buang-buang waktu. Ayo cepat. Oh, yang mulia, aku mohon katakan sesuatu. Bagaimana jawabanmu? Aku sudah punya dewa sendiri, dewa dari batu merah. Ya Tuhan, ampunilah dia. Asyur, bukan salahmu kalau manusia keras kepala. Itu bukan salahmu. Kau tidak boleh bersedih dan menganggap itu salahmu. Apakah itu engkau, Tuhanku? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka lebih buta dari aku. Jangan takut, Asyur. Aku akan mengacaukan bahasa mereka, supaya mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Dengan begitu, mereka akan berhenti membangun kota yang kelak akan dinamai Babel, yang berarti bahasa yang kacau. Sayang, apa kau suka? Aku pesan pada penjahit supaya bisa dipakai saat peresmian menara. Cantik kan?
Kau ingin aku mengatakan cantik, memang cantik. Tapi hari ini kau bicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Aneh, kenapa kau tidak mengerti? Apa kau juga tidak mengerti perkataanku? Lucu sekali, aku tidak mengerti kata-katamu. Ayam yang lezat. Sekarang kau berikan koin perak pada juru masaknya. Raja tadi bilang apa? Kamu bilang apa padaku? Ini tingkat terakhir. Harus mewah dan menakjubkan. Disinilah patung Dewa Kota akan dipuja. Raja pasti senang sekali. Tutup tendanya, cepat! Saat menara selesai, akan diadakan pesta besar dan seisi kota akan merayakan kebesaran raja kita. Dari mana datangnya angin ini? Langitnya cerah. Kau bilang apa? Aku tidak mengerti. Matikan apinya. Cepat! Ayo cepat! Ayo cepat! Dari sini! Cepat! Ayo cepat! Aku tidak mengerti apa katamu. Kau bicara padaku? Kau bilang apa? Kau bicara apa? Kenapa kau bicara dengan bahasa lain? Aku tidak mengerti yang kau katakan. Apa yang ini kau bicara katakan? apa? Kau bicara padaku? Hei, siapkan kuda untukku. Espatakus baru di Auchen. Apa katamu? Kau tidak mengerti yang kukatakan? Orkis Marfau kala-kala opa. Bagaimana menurut kakek? Apa Tuhan akan senang pada kita? Tuhan selalu senang kalau kita hidup mentaati kehendak-Nya. Adik-adik, Kejadian 11 ayat 5 sampai 6 mengatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Luar biasa adik-adik. Usaha dan kerja keras mereka membuat Tuhan turun dari surga melihat pekerjaan mereka. Tuhan menyoroti tentang mereka adalah satu bangsa dengan satu bahasa. Penilaian Tuhan kepada mereka adalah di dalam Kejadian 11 ayat 6b. Firman Tuhan mengatakan, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Adik-adik, kemudian tindakan Tuhan kepada mereka
Kejadian 11 ayat 7. Tuhan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Satu dengan yang lainnya tidak memahami apa yang diucapkan oleh orang lain. Akhirnya mereka diserahkan atau disebar oleh Tuhan dari Babel ke seluruh bumi. Dan mereka akhirnya berhenti untuk membangun kota itu. Adik-adik, Babel artinya kacau. Hanya dengan mengacaukan bahasa mereka, maka rancangan maupun rencana mereka untuk membangun satu menara yang tinggi gagal total. Adik-adik, betapa Tuhan tahu apapun yang sedang mereka lakukan. Satu rencana yang dibuat tanpa melibatkan Allah pencipta langit dan bumi. Kesombongan manusia begitu luar biasa sehingga membuat Tuhan melihat keadaan mereka. Pelajaran yang menarik adalah dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 mengatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahwa 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyembur kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran. Saudara, adik-adik, Tuhan benci kepada orang sombong dan dengan mudahnya segala rancangan mereka dihancurkannya. Amsal 12 ayat 5 mengatakan rancangan orang benar adalah adil. Amsal 30 ayat 32 mengatakan bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan di mulut. Adik-adik, libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana maupun rancangan yang kita buat. Doakan senantiasa, minta pertolongan Tuhan apapun juga, dan lihatlah ujung-ujungnya akan berhasil dan juga akan membuat hidupmu menjadi senang. Jangan seperti menara Babel. Firman Tuhan juga berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Baca juga Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 yang mengatakan jangan memuji diri karena hari esok. Amsal 16 ayat 3 mengatakan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Adik-adik, jangan tunggu hidupmu menjadi kacau baru datang kepada Tuhan. Perhatikanlah dengan baik, bacalah firman, maka engkau akan menemukan banyak rahasia-rahasia Allah yang Tuhan sendiri tentukan atas hidup manusia. Hiduplah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan menjadi sombong. Kalau engkau pandai, kalau engkau berbakat, engkau memiliki banyak harta, ataupun engkau memiliki banyak hal di antara orang-orang atau teman-temanmu di sekitarnya, ingatlah firman Tuhan mengatakan jangan sombong. Berikanlah hati dan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau engkau pada saat ini engkau merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, merasa engkau tidak kuat karena begitu banyaknya beban hidup yang harus dijalani dan harus engkau dilakukan, ingatlah firman Tuhan juga mengatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Adik-adik, ketika engkau menghadapi banyak hal, mintalah pertolongan dari Tuhan. Adik-adik, datang kepada Tuhan, minta supaya Roh Kudus Allah akan membuka semua kehidupan, terutama hati kita, untuk selalu mendekat kepada Tuhan.
persatuan, kesatuan, apapun yang sedang dikerjakan pada saat ini untuk setiap rencana-rencana, tetaplah dibawa dalam doa. Minta supaya Tuhan menolongnya. Dan jika engkau melakukannya, pasti tangan murah Allah akan menyertai hidup. Kalau engkau mau, mari kita bersama-sama berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, kemauan kami kepada Tuhan. Ampunilah kami kalau selama ini kami menjalani hari-hari kami dengan kekuatan kami, dengan keangkuhan kami. Kami mengandalkan semua yang ada dalam hidup kami, tidak mengandalkan Tuhan. Ampunilah kami. Kami perlu Tuhan dalam hidup ini untuk setiap bagian yang sedang kami kerjakan, baik di sekolah, baik dalam pekerjaan, baik di rumah atau apapun Tuhan. Kami minta pertolongan daripada Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus juga yang akan membuka setiap jalan yang tertutup, sehingga ya Tuhan, semua yang direncanakan sesuai dengan kehendak-Mu, maka pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan akan berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dan meminta pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Apapun keadaan kami saat ini, Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus, bukalah jalan-jalan-Mu dan berkatilah kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita ikuti ayat hafalan minggu lalu. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah, dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terima kasih. Ayat hafalan minggu lalu terdapat pada 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terima kasih. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan
untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Dan ayat hafalan minggu ini adalah Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Mazmur 16 ayat 7 sampai 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Hafalkan ya, adik-adik. Dan kita ikuti kuis minggu lalu. Teman-temanmu akan menjawabnya. Elka akan coba menjawab pertanyaan minggu lalu. Pertanyaan pertama. Apa arti perkamen? Jawab. Ulungan firman Tuhan. 2. Ceritakanlah asal-usul firman Tuhan menurut kalian. Jawab. Firman Tuhan berasal dari kehidupan Adam dan sampai sekarang ini. Tuhan masih menyampaikan firman-Nya. 3. Hafalkan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Jawab. Baik. Kuis minggu ini. 1. Apa arti perkamen? Jawab. Perkamen adalah media untuk menulis yang dibuat dari kulit binatang. 2. Ceritakan asal-usul firman Tuhan. Pada mulanya bumi kosong dan gelap. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. 3. Hafalkan ayat 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki keakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jawab kuis pertama. Apa arti perkeman? Jawab. Perkeman adalah media untuk menulis yang dibuat dari kulit binatang. 2. Ceritakan asal-usul firman Tuhan. Pada mulainya bumi kosong gelap. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. 3. Hafalkan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan segala kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia
kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Dan kuis minggu ini, mari kita ikuti pertanyaan pertama. Apa arti Babel? Yang kedua, mengapa menara Babel dibangun oleh penduduk Babel? Yang ketiga, apa yang dilakukan Tuhan ketika melihat menara itu? Nah, adik-adik, kirimkanlah jawaban kuis kalian ke kakak-kakak guru sekolah minggu kalian, dan juga bisa melalui WA, dan kalian akan menjawabnya di sana. Kakak juga mendorong adik-adik untuk kirimkanlah jawaban kuis kalian maupun ayat hafalan dan pujian kalian kepada Tuhan ke nomor WA Agenka 0813 1562 5588. Mari adik-adik menjadi berkat buat teman-teman kalian dimanapun mereka berada saat mereka menonton, sehingga mereka juga akan diberkati. Adik-adik, jangan lupa kakak juga mendorong adik-adik untuk kita bersama-sama menjadi pendoa. Yang pertama, kita doakan bangsa dan negara kita. Adik-adik, kita doakan Bapak Presiden kita dan para penolongnya yang sedang bekerja keras untuk membangun bangsa ini, untuk mensejahterakan seluruh penduduk Indonesia. Kita berdoa Bapak Presiden dan semua penolongnya akan diberikan hikmat dan juga diberikan kekuatan untuk mampu mengatasi semua masalah maupun kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Ya, kita juga berdoa supaya keadaan negara ini dalam keadaan baik. Kita berdoa untuk TNI maupun Polri yang bekerja bahu-membahu untuk mengamankan keadaan situasi di dalam negara kita ini. Dan yang kedua, marilah kita berdoa untuk situasi ekonomi yang saat ini begitu susah. Banyak orang yang sedang mengalami PHK, banyak orang yang mengalami depresi karena keadaan ekonomi yang sangat buruk. Adik-adik, kita berdoa supaya ada lowongan-lowongan kerja, ada peluang-peluang kerja terbuka. Sebelumnya barangkali tidak pernah kita pikirkan, tetapi Tuhan membuka jalan sehingga semua akan terbuka dan orang-orang akan banyak mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, kita juga berdoa untuk saat ini situasi dalam negara kita menghadapi virus COVID-19. Kita doakan Bapak Menteri, para medis, dan semua orang yang sedang bekerja keras sehingga vaksin segera ditemukan dan juga semuanya akan berjalan dengan baik. Dan semua orang yang sakit di rumah-rumah sakit akan disembuhkan dan cepat dipulihkan karena campur tangan Tuhan ada dalam negara dan bangsa kita. Yang keempat, kita juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Adik-adik, di bulan Natal nanti kita doakan semua gereja-gereja Tuhan akan mampu melayani jemaat dengan baik dan juga jemaat akan diberkati. Kita berdoa buat para hamba Tuhan, mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat akal budi, dan mereka juga disertai oleh Tuhan, dan semua umat akan diberkati. Nah, adik-adik, tetaplah berdoa. Berdoa adalah kekuatan dan napas hidup kita. Dan untuk menutupi perjumpaan kita kali ini, mari kita bersama-sama mengikuti doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa, doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kakak akan membawakan dalam bahasa Batak. Mari kita berdoa. Ale amanamina di Banua Gijang, saya pinar badia magoarmu, saya roh maharajaonmu, saya saut malomuni roham di Banua Tonga songan di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togi untuk pangujunan, palua mahami siam pangago, ay hodona punah harajaon, dohot hagogoon, roh dihasangapon ni saleleng ni lelengna. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya